Kepanikan massal terjadi saat dua orang ayah dan anak melakukan penembakan brutal di Pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu sore. Dalam penembakan, sedikitnya 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka, termasuk 2 anggota polisi. Satu orang pelaku, yakni Sajid Akram, 50 tahun, tewas ditembak polisi di tempat kejadian, dan satu lainnya Nafid Akram, 24 tahun, dalam kondisi kritis. Sehingga korban tewas bertambah menjadi 16 orang. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney selama perayaan Yahudi dan sepakat memperkuat aturan kepemilikan senjata. This afternoon, there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. Sementara itu, Kemenlu RI menyatakan bela sungkawa dan mengimbau WNI yang berada di Australia untuk tetap waspada dan menghindari lokasi kejadian. Pemerintah Republik Indonesia mengutuk keras aksi kekerasan yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia pada 14 Desember 2025. Pemerintah Indonesia menyampaikan bela sungkawa pada seluruh keluarga dan sahabat dari para korban dan turut mendoakan kesembuhan bagi seluruh korban yang terluka. Saat ini, otoritas Australia tengah meningkatkan pengamanan. Pihak berwenang masih melakukan penyidikan terkait motif penembakan massal oleh ayah dan anak ini. Pemirsa, media sosial diramaikan dengan aksi tentara penjajah Israel di atas atap rumah sakit Indonesia di Gaza. Di saat gencatan Israel-Hamas, tentara Zionis Israel justru melakukan provokasi dengan membakar sejumlah obor untuk memperingati Hari Raya Hanukkah. Ironisnya, perayaan ini dilakukan di atas atap rumah sakit Indonesia di utara Gaza yang kini terhenti operasinya akibat serangan penjajah Israel. Meski dihantam cuaca ekstrim, pemerintah Gaza terus berupaya untuk mengevakuasi jasad korban genosida Zionis Israel dari reruntuhan bangunan. Di tengah keterbatasan peralatan dan cuaca musim dingin, petugas SAR Palestina evakuasi 20 jasad korban genosida. Jasad para korban berada di bawah reruntuhan bangunan yang dibombardir penjajah pada Desember 2023 lalu. Diperkirakan ada 60 orang termasuk 30 anak-anak yang tertimbun di bawah reruntuhan bangunan ini. Juru bicara SAR Nasional Palestina, Mahmud Basal, meminta PBB dan juga lembaga kemanusiaan internasional membantu menyediakan hunian musim dingin yang layak bagi para pengungsi. Warga Gaza Palestina dihadapkan dengan musim dingin yang mematikan, banjir, dan bangunan yang terus runtuh akibat badai. Badai Byron, kondisi kemanusiaan di Gaza Palestina semakin memburuk. Angin kencang menyebabkan tenda pengungsi porak-poranda. Sementara itu hujan deras dan membuat warga dikepung banjir. Warga Gaza berharap bantuan shelter yang lebih kuat dan juga tahan cuaca dingin. Badai Byron yang menyebabkan hujan lebat juga membuat sejumlah bangunan di Gaza runtuh. Sementara itu, ribuan warga Gaza masih menggunakan bangunan yang rawan runtuh ini. Sejumlah warga juga mendirikan tenda di bawah atau di atas bangunan yang semakin rapuh diterpa musim dingin. Menghadapi musim dingin yang ekstrim, seorang pengungsi Gaza membuat rumah dari bata dan lumpur. Uniknya, rumah lumpur ini hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas.
Saat musim dingin menerjang jalur Gaza Palestina, seorang pengungsi Jafar Atalah beralih ke metode bangunan tradisional. Hal ini ia lakukan dalam upaya melindungi keluarganya dari banjir, cuaca dingin, dan panas. Di Al-Zawaidah, Gaza Tengah, Jafar Atalah membangun sebuah ruangan dari batu bata yang direkatkan dengan lumpur. Menurut Atalah, struktur rumah lumpur ini dirancang sebagai alternatif pengganti tenda terpal yang tipis. Rumah yang dibuat dari 8.000 batu bata ini terbukti mampu menahan musim dingin di Gaza yang semakin ekstrim. جاتنا فكرة اليوم احنا نعمل من الطينة غرفة من طين اللي اقدر نعيش فيها انا واهلي وعيلتي بدلا من الخيم والخيم طبعا اليوم في الشتاء بتغرق. Atalah berharap rumah yang bentuknya terinspirasi dari kubah Masjidil Aqsa ini dapat diperbanyak dan dapat membantu pengungsi Gaza menghadapi musim dingin yang ekstrim. Pemirsa, konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas. Lebih dari 500.000 orang dilaporkan mengungsi ke tempat-tempat aman. Ratusan warga di desa-desa perbatasan Provinsi Buriram, Thailand dievakuasi ke tempat aman menyusul bentrokan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja meningkat. Dalam kunjungannya ke Thailand, Presiden ASEAN Trade Union Council Andi Gani Nenawea berupaya memperkuat kolaborasi antar serikat pekerja kawasan. Ia juga berharap situasi memanas di perbatasan Thailand-Kamboja tidak berdampak pada pekerja di wilayah perbatasan, serta meminta seluruh pimpinan konfederasi buruh di kedua negara untuk berperan aktif meredakan ketegangan. Kami melakukan pertemuan di Bangkok dengan 4 pimpinan konfederasi buruh di Thailand, dan kami sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama regional ASEAN, meningkatkan kerjasama ketenagakerjaan dan juga perlindungan buruh migran, dan juga peningkatan kompetensi pekerja dan buruh. Dan tentunya pada kesempatan ini kami menyuruhkan kepada pemerintahan Thailand dan Kamboja untuk dapat menahan diri dan juga menjaga situasi. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, diguyur hujan deras, banjir menerjang kawasan Gianyar, Bali. Akibatnya rumah warga rusak dan kendaraan hanyut. Dahsyatnya banjir membuat rumah warga rusak dan sebuah kendaraan terseret arus di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Dengan alat berat, petugas gabungan dibantu warga mengevakuasi kendaraan dan membersihkan puing-puing tembok rumah warga yang ambruk. Akses jalan sempat dialihkan dan kembali normal setelah proses pembersihan jalan dari material banjir selesai dilakukan. Sebelumnya, kawasan Sukawati Gianyar diterjang banjir akibat diguyur hujan deras Senin sore. Pada saat kejadian, seorang warga terseret arus banjir. Beruntung, korban berhasil diselamatkan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sementara hujan deras kembali memicu banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah wilayah terdampak warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya Allah. Kadang aja hujan 2 jam. Warga merekam detik-detik terjadinya banjir bandang atau galodo yang menerjang permukiman warga saat hujan deras kembali mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di kawasan Danau Maninjau, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, banjir juga menjebol dinding sekolah SDN 14 Corong Labuah. Hujan deras berlangsung 1,5 jam, namun debit air meningkat drastis. Sejumlah warga pun dievakuasi ke lokasi yang lebih aman karena kondisi semakin memburuk jelang malam. Banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Palembayan. Curah hujan tinggi memicu luapan air di Kayu Pasak, Koto Alam, dan Silungkang. Warga memilih menghentikan aktivitas dan mencari tempat yang lebih aman. Sementara di Kecamatan Palupuh, hujan deras memicu longsor di ruas jalan Bukit Tinggi Pasaman, tepatnya di Paninggiran Ateh Nagarinan Limo. Kondisi tanah yang basah dan labil masih beresiko menimbulkan longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Kelangkaan gas LPG terjadi di Banda Aceh, Aceh. Warga terpaksa mengantre panjang sejak pagi demi mendapatkan gas untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Antrean mengular terlihat di sejumlah agen gas LPG di Banda Aceh. Salah satunya di Lambung Meraksa, Banda Aceh. Warga rela berdiri berjam-jam sambil membawa tabung kosong, berharap bisa pulang dengan membawa gas. Kelangkaan gas LPG 12 kg ini telah berlangsung hampir sepekan. Keterbatasan pasokan membuat warga terpaksa mendatangi agen dan jaraknya hingga beberapa kilometer dari rumah mereka. Sudah berapa lama Bang antri gas? Dari hari Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu dari sini sampai yang dipilih alhamdulillah dapat. Dapat ya? Dapat. Ibu sudah berapa hari ngantri gas di sini? Dari hari Sabtu jam 6:30 Pak ke sini. Hari Sabtu. Sampai sekarang belum dapat, Ibu? Belum dapat. Ini dia gasnya. Meski tidak terdampak langsung bencana banjir bandang dan longsor, sejumlah pangkalan dan agen gas di Banda Aceh mengalami kekosongan stok gas, baik untuk 3 kilo hingga 12 kg. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran yang melanda Pasar Induk Ramat Jati, pedagang buah mulai bersiap menjajakan barang dagangan mereka. Seperti inilah suasana Pasar Induk Ramat Jati pada Senin malam. Beberapa pedagang buah sudah mulai menyiapkan barang dagangan mereka. Sementara itu pembeli sudah dapat berbelanja. Walaupun berdekatan dengan lokasi kebakaran, pedagang memilih berjualan di area yang aman. Pasca terbakar, garis polisi masih terpasang, tepatnya di Blok C2. Sebelumnya pada Senin pagi, kebakaran melanda ratusan kios di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan juga warga setelah mendengar 2 kali ledakan. Kebakaran melanda ratusan kios di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan warga setelah mendengar 2 kali ledakan. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka dari dalam kios. Kebakaran terjadi di sejumlah kios yang didominasi material mudah terbakar. Api diduga berasal dari kios pedagang plastik. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran berjibaku bersama pedagang berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mendalami penyebab kebakaran Pasar Induk Ramat Jati. Puslap 4 telah melakukan olah TKP, sementara sejumlah saksi telah diperiksa. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran 350 kios di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah saksi di lokasi telah diperiksa oleh polisi dan polisi juga akan meminta keterangan terhadap pengurus pasar. Puslap 4 juga telah melakukan olah TKP untuk melakukan pendalaman terkait penyebab kebakaran. TKP, di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslap 4 yang akan melakukan oleh TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan posko TKP hingga kita lakukan untuk oleh TKP. Di situlah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa.
Akibat kebakaran ini, 350 kios ludes dilalap api, beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Indonesia. Ya, pemirsa, atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menunjukkan kelasnya sebagai lifter top dunia dengan meraih emas di SEA Games 2025 dan sekaligus pecahkan rekor dunia. จากประเทศอินโดนีเซียยกครั้งที่1นักกีฬาคนต่อไปหมายเลข3ครับ Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menunjukkan kelasnya sebagai lifter top dunia di SEA Games 2025. Bertanding di Chonburi, Thailand, Rizky turun pada nomor 79 kg putra. And number 4 to follow นักกีฬาคนต่อไปหมายเลข4ครับ Rizky mencatatkan angkatan 160 kg di snatch. Pertandingan Indonesia ยกครั้งที่3 Lalu Rizky dengan superior berhasil mengangkat beban 205 kg di clean and jerk. Sehingga secara keseluruhan, atlet berusia 22 tahun itu mengangkat 365 kg. Tidak hanya itu, angkatan clean and jerk dan total angkatannya membuat Rizky mencetak rekor dunia. Untuk clean and jerk, Rizky mempertajam rekor atas namanya sendiri di angkatan 204 kg pada kejuaraan dunia 2025 pada Oktober lalu. Sedangkan untuk total angkatan, Rizky berhasil menggeser catatan lifter asal Mesir Abdel Rahman Younes dengan 362 kg. Dengan emas ini, Rizky berarti melanjutkan hasil positifnya di kancah Asia Tenggara usai meraih medali emas pada SEA Games 2023 lalu di nomor 73 kg.